Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita dengan penyertaan-Nya dan dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran manusia. Saya percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai umat tebusannya, kita selalu merindukan pertolongan dari Tuhan. Kenapa demikian? Karena saya pribadi mengakui bahwa dalam perjalanan hidup saya di dalam dunia ini, saya tidak mampu melakukannya sendiri. Saya butuh pertolongan dari satu pribadi yang berkuasa penuh atas hidup saya, dan bahkan yang berkuasa penuh atas dunia ini beserta isinya. Nah, sebelum saya masuk kepada pembacaan firman Tuhan, saya rindu untuk menaikkan sebuah pujian kepada Tuhan, dan saya rindu juga melalui pujian ini kita semua dikuatkan. Memang pujian ini merupakan pujian lama, tetapi melalui pujian ini kita diingatkan kembali bahwa kita tidak pernah mampu berjalan sendiri di dalam dunia ini. Kita butuh Tuhan yang menjadi sumber pertolongan dalam hidup kita. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jujur ketika saya menaikkan pujian ini, saya merasa bahwa diri saya ini memang sangat-sangat butuh pertolongan dari Tuhan. Sangat-sangat butuh pertolongan dari Tuhan. Karena saya tahu pertolongan yang sesungguhnya, pertolongan sejati itu hanya datang dari Tuhan. Memang terkadang ada manusia yang kita rasa menolong kita, tetapi sesungguhnya Tuhanlah yang bekerja di balik orang yang menolong kita. Artinya apa? Tuhan adalah sumber pertolongan bagi kita sebagai umat tebusannya. Tepat seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur pasal yang ke-121 ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Secara jujur pemazmur ini mengungkapkan isi hatinya berdasarkan apa yang dia alami, bahwa pertolongannya ialah dari Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengakui bahwa kita butuh pertolongan dari Tuhan, sesungguhnya pada saat itu kita sedang mengakui segala bentuk keterbatasan kita, segala bentuk ketidakmampuan kita. Ketika kita berkata seperti pujian tadi, ku tak dapat jalan sendiri, itu kita sedang mengakui bahwa sebagai umat Tuhan yang hidup dalam dunia yang gelap ini, kita butuh sinar kemuliaan Tuhan untuk menerangi jalan-jalan yang akan kita lalui di dalam dunia ini. Karena kita tahu bahwa dunia ini penuh dengan kegelapan. Kita butuh terang Kristus. Dan kita rindu supaya terang kemuliaannya itu menerangi perjalanan hidup kita. Tanpa pertolongan yang datangnya daripada Tuhan, kita akan begitu mudahnya terjerumus kepada lubang-lubang dosa, lubang-lubang perangkap yang dipasang oleh si jahat yang bertebaran di dalam dunia ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mau ungkapkan isi hati kita seperti apa yang telah diungkapkan oleh pemazmur yang mengatakan bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Wow, luar biasa. Yang menjadikan langit dan bumi ini memberi pengertian kepada kita bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini ada dalam penguasaan Tuhan, ada dalam kendali Tuhan. Tuhan punya hak untuk menjatuhkan seseorang, tetapi Tuhan juga punya kuasa untuk membangkitkan seseorang. Tuhan punya kuasa untuk membuat orang miskin, tetapi Tuhan juga punya kuasa untuk menjadikan orang menjadi kaya. Sekali lagi, melalui ayat yang kedua dalam Mazmur 121 ini, kita mendapat pengertian bahwa Tuhan yang menolong kita itu adalah sumber segala sesuatu, dan Dia adalah pribadi yang berkuasa penuh atas apapun yang ada di dalam dunia ini, termasuk apa yang ada pada kita. Kemudian dalam Mazmur pasal yang ke-54, saya akan bacakan bagi kita semua. Mazmur pasal yang ke-54 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Dalam Mazmur pasal yang ke-54 ini, dan dalam ayat yang kita sudah baca tadi, atau ayat yang ke-6, ini merupakan ungkapan yang disampaikan oleh Daud. Sekali lagi saya bacakan, sesungguhnya, kata Daud, Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Sama seperti apa yang kita sudah baca dalam Mazmur pasal yang ke-121 ayat yang kedua tadi, demikian juga dengan apa yang diungkapkan oleh Daud. Daud dalam pengalaman hidupnya, sepanjang perjalanan hidupnya, dia mengakui dan dia mengakui dengan mengawali kalimat dalam ayat yang ke-6 ini dengan berkata sesungguhnya. Jadi kata sesungguhnya ini itu berarti apa yang disampaikan oleh Daud pada kalimat selanjutnya itu adalah kebenaran yang tak terbantahkan.
Jadi kebenaran yang menyertai kata sesungguhnya itu adalah kebenaran yang tidak terbantahkan. Nah, jadi kalau Daud mengatakan Allah adalah penolongku, maka Allah yang bertindak sebagai penolong bagi Daud itu adalah sesuatu yang tak terbantahkan. Karena memang Daud mengalaminya dalam perjalanan hidupnya. Bagaimana Allah menjadi penolong dalam hidupnya, dan bagaimana Tuhan yang senantiasa menopang hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah yang disembah oleh Daud adalah Allah yang sama dengan Allah yang kita sembah, yaitu Allah yang telah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus yang adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Dia adalah sumber pertolongan bagi kita. Ketika kita mengalami sesuatu yang menurut kita berat, percayalah Tuhan selalu siap memberikan pertolongan kepada kita. Asal saja kita mau jujur di hadapannya dengan berkata, "Ku tak dapat jalan sendiri." Sepanjang kita menyadari bahwa kita tidak punya kekuatan apa-apa tanpa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, saya percaya Tuhan akan bertindak menjadi penolong sejati dalam kehidupan kita. Kalau orang meramalkan di tahun 2023 adalah tahun kegelapan, masa-masa kesukaran. Tetapi bagi kita sebagai orang yang percaya, kita percaya bahwa tahun 2023 adalah tahun di mana Tuhan akan menyatakan pertolongannya dalam kehidupan kita. Karena kita adalah umat tebusan yang dikasihinya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.